Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi bersama saya Hikmah dalam podcast Kreasi, Kreativitas dan Inovasi. Saat ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tak kalah luar biasanya dari tamu-tamu sebelumnya. Beliau adalah seorang influencer, juga seorang talent di berbagai event atau di berbagai bidang lah. Dan beliau juga seorang MC. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Kakanda Vera Prawesti. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik apanya itu? Baik kabarnya, alhamdulillah Iya. lancar juga apa-apanya ini toh. Amin. Bagaimana dengan Hikmah ini? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, untuk hari ini mungkin bisa dikasih tahu teman-teman tahu Oh, iya. temanya. Iya. Tema kita pada hari ini, ya maaf Sobat Kreasi, tema kita pada hari ini adalah branding yourself. Jadi dengan latar belakang Kak Vera Prawesti ini adalah seorang influencer, maka sangat cocok dengan tema kita pada hari ini. Langsung saja Kak, perkenalkan diri Kak. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Vera Prawesti. Saat ini saya fresh graduate ya karena habis lulus kemarin bulan Mei lalu, dan sekarang saya lagi fokus branding diri dengan nuansa baru yang berhijab ya. Nah, sebelum-sebelumnya saya kan nggak berhijab, jadi saya branding baru lagi untuk berhijab karena lagi insya Allah kalau misalkan Semoga istiqomah ya Kak. amin ya Allah. Semoga ada jalannya juga ya. Amin. Lagi belajar nih. Iya. Soalnya kalau kebetulan ya untuk branding diri itu untuk memperbaharui gitu ya, seperti mungkin dari yang hijab non ke hijab ya, dari hijab ke hijab itu agak sulit karena saya dapat beberapa kayak kata-kata atau kalimat yang tidak enak. Karena Itu awalnya Kakak kenapa mau pakai jilbab? Iya awalnya. Karena ada sebagian orang kan saya dulu ya masih mendengar orang-orang di sekitar. Iya. Sampai waktu kemarin saya job banyak, foto aman lancar semuanya. Tapi pas pakai jilbab nih, ada salah satu fotografer, mungkin ada yang teman-teman fotografer tahu ya, karena udah rame nih dulu. Dia ngomong gini, waduh pakai hijab nih, susah ini ditemani foto. Mungkin nanti foto sendiri midi gitu. Jadi kayak berarti dia ini menganggap enteng orang yang berhijab. Nah sekarang saya mau branding diri lagi untuk yang versi hijabnya. Versi hijab. Kak, mungkin kayak di dunia entertain itu kayaknya memang kayak tidak pakai hijab itu semakin laku tuh. Itu hanya mitos Kak? Tergantung pribadi sebenarnya. Kalau saya kan hijab oke, non hijab oke. Cuman kalau untuk saat ini saya kalau misalkan mau konsisten ke hijab tuh agak sulit karena memang sih sebenarnya ya di dunia pigeon saja kayak Putri Indonesia dan sebagainya, saya lihat itu yang tidak pakai hijab yang pasti bakal winner ya, betul. Adapun yang udah hijab biasanya persahabatan atau dapat kayak juara kesekian lah, karena kan beberapa orang itu lebih universal sama orang yang udah berhijab dengan wanita yang memang pakai rambut panjang, rambut pendek yang kayak terbuka memang, tapi kan tidak memungkinkan juga itu orang hijab dan non hijab juga rezekinya nggak ada, tapi pasti ada lah, atau ada semua jalan. Cuma cara lain. Ya betul. Mungkin orang-orang berpikir bahwa kalau orang yang tidak berhijab itu bisa lebih dieksplor, kan kalau hijab agak tertutup. Ya, jadi kayak ada keterbatasannya. Padahal itu tergantung lagi karena kan rezeki sudah ada yang atur. Betul. Tapi untuk saat ini kebanyakan banyak nih, semua mungkin selebgram yang kita kenal, artis kebanyakan sudah pakai jilbab dan lancar rezekinya. Tergantung dari mindsetnya orang lagi sih. Betul. Kalau dari tadi bicara kita tentang branding yourself, mungkin teman-teman Sobat Kreasi yang lagi menonton ada yang kurang mengetahui atau perlu lagi dikasih tahu untuk apa itu branding yourself. Nah, untuk branding yourself itu kan misalnya kita dengar kata brand itu dari produk atau dari usaha teman-teman atau jasa ya. Nah, padahal itu di dalam diri juga itu kita butuh branding, dimana kita itu bisa mempengaruhi itu orang-orang bagaimana berekspektasi atau berspektif tentang diri kita sendiri. Jadi itu branding itu kenapa dibilang kita sangat penting, karena kita bisa atur itu orang-orang itu bakalan menilai kita itu seperti apa. Misalkan saya bisa atur orang-orang bahwa orang-orang itu harus
mengenal saya sebagai MC. Padahal saya juga bisa desain, saya juga kemungkinan ya, saya juga bisa menyanyi. Padahal saya maunya orang ini atau Hikmah ini taunya saya sebagai MC atau sebagai influencer. Jadi teman-teman bisa atur orang itu bakal melihat kita seperti apa, dan branding itu harus dengan konotatif yang positif ya, karena yang dinilai itu untuk diri kita itu pasti citra yang positif terus, karena kalau yang negatif kan tidak mungkin dibilang branding, karena hal kebaikan gini yang harus di up untuk branding. Tapi tidak menutup kemungkinan Kak, kayak kan sekarang daerah digital kan Kak, dan semua itu pasti ingin orang kayak viral dan nah branding dirinya kayak kalau menurut saya sih tidak semestinya begitu Kak tuh. Ya biasanya kan ada orang-orang yang di luar sana atau yang dia menjual rasa kasihan ya, gitu-gitu. Tapi kembali lagi atau kayak nakasih jelek-jelek dirinya. Tapi kan kembali lagi orang kan membranding diri itu supaya ada nilai jual sebenarnya. Kalau misalkan kita punya branding bagus, pasti nilai jualnya juga bagus. Kebalikannya juga kalau jelek pasti juga nilainya juga jelek. Gitu. Jadi mau teman-teman mungkin kalau mau branding dirinya ya ciptakan yang positif-positif, yang baik-baik supaya dinilainya juga mahal. Setuju sekali. Terus kenapa branding yourself ini penting Kak? Branding diri ini penting untuk menjalani kehidupan Kak? Nah, kenapa penting? Karena di luar sana kan kita ini biasanya kalau di Sulawesi ya, saya tahunya itu orang-orang itu branding dirinya itu karena apa ya, adat kan misalnya kita supaya mahal kan kita bilang uang panai tuh. Iya, mahal sekali. Mahal sekali kan kalau orang Sulawesi kan orang-orang Bugis apa. Nah, bukan cuma itu, di dunia profesional juga kita mau dilihat mahal itu dengan branding diri sendiri. Bukan cuma karena pendidikan, karena pengalaman, tapi juga bagaimana kita menjalani hidup di hidup yang apa adanya ini. Kayak misalkan saya muka branding diriku baik tuh sebagai influencer atau sebagai MC. Nah, ini misalnya saya sebagai influencer, saya kan harus mempengaruhi orang yang baik-baik. Nah, jadi saya dari kebiasaan hidupku itu ya belajar bagaimana saya bisa berperilaku baik. Adapun misalkan ada orang tidak suka sama kita atau sama saya atau berpikiran kayak buruk lah, anggap tidak penting saja itu, karena orang itu nilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi teman-teman itu harus punya branding diri supaya teman-teman ini bisa berguna. Apalagi di Makassar sekarang kan bukan cuma PNS ya yang teman-teman pasti inginkan. Ada sih pasti beberapa banyak kan orang-orang. Kalau saya tidak minat maksudnya kalau umpamanya toh rezeki alhamdulillah, tapi kalau umpamanya ke situ kayaknya saya passionku tidak di situ. Tapi kan kalau misalnya orang-orang daerah kan orang tua kan maunya PNS, kok harus jadi PNS? Karena kan memang tahu pensiunannya kan terjamin. Kalau kita kan misalnya sekarang itu biar freelancer itu sudah banyak nih. Biar di ibu kota mungkin teman-teman saya lihat di Jakarta atau di Makassar ya, banyak tuh freelancer yang lebih banyak uangnya daripada PNS. Cuman kan begitunya harus menabung untuk masa depan karena takutnya ada pensiunan tuh kalau freelance. Nah, itu kan freelance itu dia patok harga itu tidak konsisten, tidak menentu. Ada yang tawar gas, ada yang sesuai harga gas tuh gitu. Nah, itu gunanya kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengikuti apa yang maunya orang tua kayak PNS teman-teman bisa jual dirinya, bukan jual sih kayak lebih ke memperkenalkan diri, mempromosikan diri. Teman-teman bisa jadi apa, atau teman-teman bisa bantu-bantu orang. Nah, teman-teman kan juga tidak mungkin dibayar terima kasih, misalnya kan, apalagi orang Makassar royal toh. Tidak mungkin terima kasih, paling ada-adalah makannya, minumnya begitu. Jadi itu penting gitu branding, karena kedepannya kita pasti mengusahakan apa yang bisa jadi untuk diri kita. Kayak misalkan kita pasti usahakan untuk jadi pekerjaan, itu bagus sekali tuh untuk branding tuh, supaya bisa diterima di PT ya, di instansi, di perusahaan. Karena sekarang juga kayaknya Kak, kalau umpamanya mau melamar dia lihat dari sosmed tadi. Dari sosmed. Jadi teman-teman juga mungkin ada LinkedIn, Instagram, atau Facebook. Hikmah juga mungkin punya atau LinkedIn atau apa. Dari sekarang itu mulai bikin edit. Jadi misalkan saya ini kan sekarang lagi podcast di Kreasi nih ya. Nah, mungkin nanti saya bakalan minta fotonya di Hikmah, saya nanti posting di LinkedIn atau di Instagram. Gunanya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa
lagi ada kegiatannya tahu hari ini, Iya. jadi narasumber. Nah, jadi orang-orang itu kayak, oh berarti ini orang ada kemampuannya untuk berbicara, untuk memberikan ilmu. Berarti kayak kita juga promosikan Ki di media sosial tak. Betul. Nah, apalagi kan sekarang itu di CV, toh di CV Iya, kita di tahu CV. bisa ditampilkan itu media sosial. Iya. Nah, pas melamar, teman-teman Dilihat pasti itu nih. dikepoin tuh, di stalker, bisa di stalking. Iya, Jadi iya. bukan cuma doi di stalker toh, kita juga di stalker sama atasan. Sama perusahaan yang mau dilamar, betul Ya. betul betul. Jadi tuh teman-teman mungkin bisa diedit-edit memang dari sekarang tuh Iya untuk iya iya. branding dirinya di media sosial, karena penting sekali tuh. Media sosial itu lebih gampang untuk menyebarkan informasi Betul. daripada orang-orang di sekitar kita sekarang. Biasa juga kayak apa nih? Kalau bagaimana tuh Kak dengan kalau kayak tanggapannya orang kan kita saya dulu Kak waktu dari SMA kayak pengen Kak, harus saya kayak ini kan bermain media sosial Kak. Harus saya kayak ini kayak lebih post-post Ki. Cuman ada satu komentar yang buat Kak Don bilang, maunya dibilang. Bagaimana itu kalau kita tanggapi kita Kak? Kalau saya tanggapanku emang beda-beda orang nih. Iya. Kalau saya tuh orangnya bukan bandel sih, jadi saya bodo amat. Bodo amat. Nah, nanti mungkin kedepannya Hikmah bisa berpikiran begitu juga, bodo amat. Tapi kalau ada masukan yang lebih bagus kan temannya Hikmah yang tadi itu ceritanya dia mungkin mengomentari tapi dengan cara tidak bagus. Iya. Ada juga betul. komentar bisa kayak, ih kurang bagus kisahnya Kak, coba lagi diperbesar lagi suara daripada musiknya. Nah, itu kan Bagus enak itu. didengar toh, Iya. kayak masukannya enak. Kalau yang kayak begitu mungkin jangan didengar toh. Atau Tapi kayak itu merusak suasana hati juga. merusak Iya. kayak berpikir terus kayak masa begini Kak, padahal susah Kayak- buat konten. Betul, kayak najat Tuhan kita lagi semangat Kak. Harusnya nanti kedepannya Hikmah mungkin belajar lagi untuk menerima diri sendiri, tidak dengarkan orang lain. Karena apa ya, satu orang kita tidak bisa tutup berbeban mulut. Kita cuma Iya. punya dua tangan, jadi tutup telinga saja. Betul Untuk betul pakai betul. kedua tangan tak. Apa yang Anda omongkan itu urusan Anda. Begitu ya. Betul. Karena kedepannya nanti siapa tahu dia butuh kita lagi. Iya. Nah, kita nggak Kita tahu. tidak tahu. Mungkin dia yang kata-kata kita, betul. terus dia yang lagi butuh. Mm-mm. Kan yang malu dia sebenarnya sih. Betul, itu aku bilang harus memang terima apapun yang teman-teman kita aktivitaskan tuh, harus kita terima. Hikmah mau posting konten harus kita terima, karena haknya dia tuh ya, haknya betul. Hikmah. Dengar itu guys. Kalau misalnya kalau orang-orang begini tuh mereka ini kurang kerjaan. Ya betul. Karena kalau dilihat juga dari anunya Kak, dari kesehariannya memang kayak kurang kerjaan memang sih. Jadi cari-cari. Cuman bisa ngunjing. Iya. Itu yang begitu. Mungkin teman-teman harus berubah ya. Iya. Jangan menyakiti. Ya. Karena kalau sakit hati Ki, sampai ku mati, tidak ku makan. Aduh. Bahaya itu. Lebih bahaya itu orang kalau tidak ridho sama apa namanya? Hasbunallah, 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 hablum minan nas. Iya. Jadi harus juga Jaga berinteraksi perlakuan tak dengan Allah sama manusia juga. Iya. Betul sekali itu Kak. Jadi ceramah ini gara-gara teman-teman yang mungkin hikmah ya mungkin harus berubah. Iya, mungkin cuma di sosmed saya, mungkin ada yang lagi menonton juga sering yang komen-komen di sosial medianya orang yang tidak bagus, tolong diubah. Itu sangat merusak orang lain. Iya. Dan merusak diri kamu sendiri juga. Siapa tahu nanti ada HRD yang lihat, yang hire kayak ternyata Kasihan deh kamu. ini orang julid ya. Iya. Tadinya bagus CV-nya jadi tidak diterima karena julitannya. Kasihan deh. Kalau awalnya Kakak, dari awal Kakak untuk memberanikan diri, hal pertama yang Kakak lakukan itu apa Kak? Kalau saya lebih ku kenali dulu diriku. Nah, saya itu kan dulu alhamdulillah ya orang tuaku itu support ya apapun yang saya kerjakan, support ya bantu. Meskipun dia bukan dengan uang toh, dia dengan tenaganya diantar ke untuk ikut fashion show apa segala macam dia antar Kak, dia temani Kak sampai selesai itu acara. Nah, saya tuh begitu di orang tuaku. Tidak bantu dengan uang tapi dengan tenaganya. Tapi itu lebih buat kita semangat sih. Betul. Karena lihat antusiasnya orang tua. Toh. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga ada hobinya atau ada kemampuannya, teman-teman sudah kenali dirinya, teman-teman mungkin bisa kasih tahu orang tuanya ya, Mak, saya ini bisa Kak melukis loh, bisa Kak menyanyi, bisa Kak fashion show, modeling tuh kayak gitu. Bisa Kak juga foto-foto Mak. Nah, kasih tahu orang tuanya, kasih tahu bapaknya tuh. Siapa tahu nanti orang tuanya bisa belikan
bisa bayarkan untuk kelas atau Iya. bisa temani untuk pergi ke event-event atau ajang-ajang modeling, fashion show atau Sesuai foto-foto ya. bakat. Iya. Nah, teman-teman nanti itu bisa tahu ke depannya mau jadi apa sebenarnya. Saya tuh begitu. Saya dulu segala macam aku ikuti, dari fashion show, ikut lagi menari, kemudian ikut olahraga, basket, renang, itu rajin sekali. Mamaku itu antar ke Kodam gitu. Nah, saya tuh bingung Kak, bilang, saya ini tahu Kak apa-apa tapi udah jadi ke apa-apa. Harus Kak bagaimana ini? Belum saatnya, Kak. Belum saatnya. Iya. Jadi pas ke SMK saya coba-coba menjadi ketua tari, karena kebetulan kan di SMK 4 itu di sekolahku ada tari, Institut Tari Kreasi. Nah, di situ saya dipercayakan kemudian saya juga orangnya cerewet, orangnya kayak selalu Kak mau Bukan jadi cuan ini. lebih ke humble. Nah, Iya. humble. Saya nggak berani sama orang tuh ngobrol apa. Baru saya tuh harus ini aktivitasku bisa jadi ladang rezeki untuk orang lain juga. Itu kok aja adik-adikku semua untuk ikut nari di pernikahannya, pertama kali pernikahannya kepala sekolahku. Dan alhamdulillah di situ kita sudah dapat uang, bisa beli pakaian sendiri, aksesoris sendiri. Selalu adakan tarian di semua acara. Kemudian bingung maka aku bilang, oh saya ini bisa Kak sebenarnya jadi ini. Saya ikut di ajang-ajang modeling di Makassar. Iya. Nah, jadi semua itu kuikuti. Saya cari jati diriku, saya cocoknya di mana. Pas Kak Dito bilang saya itu tahu ngobrol di depan umum, saya bisa susun event-event, susun acara. Nah, kebetulan ini ada temanku yang memang kakak kelasku di tari itu, dia tuh memang kuat sekali entertainnya. Dia tuh jadi manajerku saat itu. Ceritanya ngeri dia. Bukan manajer sih, kayak dia yang pegang Kak. Jadi dia yang carikan Kak job, carikan Kak apa. Sampai-sampai saya jadi MC di acara ulang tahunnya temanku yang dibilang Trisal gitu tuh. Nah, ini temanku yang kakak kelasku ini dia jadi lip singer, nyanyi lip sync. Jadi dia bilang, ih bisa Kak berarti MC ini karena sudah nggak pegang acaranya orang tuh. Jadi kayak bisa mau Kak coba-coba kan nanti lagi MC di sekolah, di semua acaraku kan. Dulu jadi kita ini melihat dari situasi yang ada di saya tuh selalu Kak cari peluang. Nah, di mana tuh ada peluang kayak cocok Kak, tugasmi deh kayak gitu. Tapi kadang kita kan tahu itu peluang itu adakah hasilnya kayak fee-nya atau enggak. Saya enggak pernah pikir itu fee. Saya pikir begini, ini hobiku, saya jalani dengan senang tuh, hatiku senang. Ada tidak adanya itu fee-nya di belakang fee. Jadi ini orang-orang biasanya kayak ih bagus tahu dia senang itu, dia senang, saya juga senang. Biasanya ada gitu kayak gitu. Saya enggak pernah berharap ada uangnya. Jadi sampai sekarang saya pikiranku begini sama mamaku. Mamaku yang ajar Kak sebenarnya Kak. Selalu buat Kak berpikir positif tentang apa yang dikerjakan. Jadi katanya maciku itu apapun yang orang tawari kok pekerjaan, ambil saja. Usahakan itu pekerjaan memang bisa kau selesaikan. Yang memang ini pekerjaan yang bikin buat kau senang. Jangan selalu berpikir ada uangnya, besar uangnya. Jangan, kerjakan dulu, nanti hasilnya di belakang mau dibayar tidaknya itu bagaimana nanti orangnya begitu. Berarti orang tua sangat nadung gini. Bagus itu. Nah, nanti itu masalah kalau misalkan kita mau minta bayaran besar, orang tahu pini kita bahwa bisa bahwa dia kenal diri kita dan dia lihat bahwa ini orang ada memang jago lah, itu ada daya jualnya. Begitu betul. Makanya sekarang saya konsisten maka untuk kedepannya gitu. Apa yang langkah yang paling jitu Kak untuk dilakukan? Kan banyak teman-temannya lagi menonton yang tidak tahu langkah awal yang akan dia lakukan untuk membranding dirinya. Nah, untuk langkah awal mungkin teman-teman bisa bangun dulu media sosial ya. Dari media sosial dulu, kan sekarang teman-teman pasti bingung sama apa saya kemampuanku saat ini mungkin dari media sosial dulu teman-teman lihat dari postingannya, atau mungkin yang dari postingannya mungkin bisa dilihat foto-foto di galerinya apa yang paling banyak aktivitas dilakukan sama teman-teman. Misalkan kayak Hikmah mungkin lebih banyak ke MC juga ya, atau menyiar. Nah, mungkin Hikmah atau teman-teman yang lain itu bisa fokuskan ke selanjutnya. Nah, misalkan Hikmah penyiar, carilah kelas-kelas yang
ada kan penyiar atau Betul. tips jitu untuk jadi penyiar yang profesional atau apa tuh. Nah, bisa di situ dicari tahu melalui mungkin di LinkedIn dicari tahu tuh, ketik saja apa penyiar atau keyword-keyword yang mengenai apa yang Sesuai bakatnya, sesuai bakatnya. bidangnya. Ya, Betul. siapa tahu nanti kecantol atau sekarang ada TikTok kan lebih gampang Ki untuk mungkin mencari langsung ada gitu kan. Nah, biasa mungkin teman-teman juga di Google atau di apa di YouTube lah ya, mungkin lebih banyak mungkin pembelajaran atau yang gratis-gratis dulu Ya. tuh sebelum di kelas tuh. Saya juga awal mau bentuk vokal untuk ikuti suara penyiar itu dari YouTube, Kak. Nah, itu biasanya gratis tuh. Iya. Kayak lebih gampang dicari, gratis. Tinggal diikuti Kapan saja. saja, di mana saja, oke. Bisa. Nah, Betul. itu. Jadi cari tahu dulu tuh. Lihat-lihat. Baru sudah dilihat dari galeri kegiatan apa yang paling banyak dilakukan, beranilah untuk posting dirinya dulu toh. Jangan posting mungkin boleh lah kalau misalnya ada karya atau kayak lukisan atau dari video-video nyanyinya mungkin bisa diposting di Instagram, karena itu Instagram atau Facebook atau media sosial lainnya itu kayak bisa kasih tau orang-orang tuh bagaimana sih ini Vera, lihat beda di postingannya, oh dia suka foto-foto bergaya-bergaya, oh bagus kita fashionnya gini-gini, oh berarti bisa katanya dia tentang fashion toh, apa dipakai ini, di mana beli baju. Nah, itu bisa jadi influencer, karena influencer itu bukan cuman bukan cuman selebgram, kita juga sebagai orang yang bisa mempengaruhi orang lain itu bisa dibilang influencer nih. Oh iya. Jadi mungkin dari Instagram dulu bisa, atau cara gitunya lebih gampang lah tuh. Lihat di galeri, terus beranikan posting, kemudian kita tahu apa yang kita selalu lakukan, aktivitas yang selalu kita senangi, bisa cari-cari kelasnya. Nah, nanti di kelasnya nanti ada relasi, pasti banyak orang tuh yang ikut-ikut kelas juga yang sama. Ngobrol-ngobrol nih, usahakan kita keluar dari zona nyaman dulu. Karena kalau kita di zona nyaman terus, kita nggak tahu oke apa dia kayak jangan deh. Kayak nanti lebih nanti deh. Mood pika deh. Nah, itu ya. Nanti keburu tua gitu mood deh 25 nih. Baru mood nanti ada duluan lamar. Terlambat. Nanti ada lamar di kami tidak boleh ini, tidak boleh itu. Aduh. Jadi mungkin dari sekarang bisa nih toh, kayak Hikmah mungkin alhamdulillah sekarang dia lagi lancar-lancarnya ini podcast. Kalau ini sesuai dari jadwal lembaga, Kak. Kalau mau jadi patokan ini kayaknya belum bisa, karena kan setiap periode pasti beda-beda ke orangnya, Kak. Mungkin kedepannya bisa bikin sendiri toh. Amin ya Allah. Karena seru juga toh, karena hobinya mungkin juga menyiar, jadi enak kalau dilakukan toh. Enak dan kayaknya saya di sini. Cuman kalau untuk apa nih, Kak? Karena saya orangnya tuh kalau umpamanya ada yang kayak tidak cocok di hatiku, kayak misal ada gunjingan, kupikir terus kayak begitu. Harus belajar lagi lebih hargai diri ta, karena kalau kita dengar orang lain berarti belum hargai diri ta, karena masih kepikiran Iya. Tapi tergantung lagi dengan hikmah atau kedepannya, semoga nanti hikmah bisa lebih fokus sama dirinya, nggak dengar orang lain. Lebih bodo amat. Amin. Kalau bagaimana dengan orang introvert, Kak? Apakah itu branding diri itu bisa juga dilakukan oleh orang introvert? Bisa sekali sih kalau introvert, karena kebanyakan itu teman-teman di luar sana tuh yang saya kenal itu mereka itu introvert, larinya itu mereka ke animasi atau hobi-hobi yang dia hasilkan di belakang layar, hasilkan dia karya. Nah, misalnya itu teman-teman yang introvert mungkin di rumah terus toh, dia mungkin jago di gaming atau di gambar-gambar, nyanyi mungkin yang voice over yang di belakang layar memang. Nah, itu bisa digunakan itu teman-teman yang introvert. Tapi kembali lagi, siapa tahu introvertnya bisa berubah jadi ekstrovert toh, dengan cara ikut-ikut sama seminar-seminar. Kan misalnya itu kalau teman-teman lagi kuliah atau lagi masa-masa sekarang tuh kayak umur-umur 20 itu banyak nih teman-temannya di luar sana yang adakan seminar tuh, ikut-ikut saja. Ya meskipun tidak ngobrol, tapi kan bisa mendengar toh. Mendengar dan paling penting itu interaksinya. Ya, interaksinya. Betul sekali. Kalau Kakak sendiri, Kak, bagaimana dengan kita jaga ini konsisten tak dalam branding diri tak? Untuk saat ini, kalau untuk menjaga konsistensi toh, saya mungkin dengan rajin upload. Nah, semua kegiatanku saya sharing ke teman-temanku yang ada di Instagram, di media sosial lainnya tuh, Facebook, segala macam. Tapi kembali lagi yang baik-baik yang saya upload, karena yang pertama kan
orang tetap nilainya ya, orang kita. penilaiannya orang, karena kita kan mau orang-orang itu berasumsi atau berpikir kita itu punya kegiatan yang positif. Betul. Karena kan branding itu memang harus yang baik-baik, karena kalau misalnya kita yang buruk-buruk nggak bisa branding di diri kita, takutnya nanti orang malah menyepelekan, atau kita dianggap remeh jadinya. Atau viral juga kayaknya. Orang viral kita dinonton cuman lihat kasihannya maunya begini, diperbudak dengan zaman. Ya itu, makanya saya kalau di sini tuh sekarang nanti mungkin setelah podcast nanti minta dokumenternya dari Hikmah, bisa saya posting begitu. Saya juga mungkin kemarin ada MC saya post di Instagram atau di highlight atau sorotan yang di bawahnya itu Instagram. Nah di situ itu saya konsisten itu untuk memberitahu teman-teman setiap kegiatan-kegiatan yang ada yang saya lakukan. Terus untuk misalkan di freelanceku seperti Muse talent makeup atau MC, saya konsisten dengan fee, karena orang-orang taunya saya fee segini, saya tetap segini. Saya tidak pernah mau turunkan fee-ku karena saya kasihan sama yang klien setiaku kalau misalkan kita kasih turun fee kita, baru yang lain yang dulu itu tidak kita kasih turun. Mereka kan ceritanya atau Viku, oke gas, bisa nih besok mah kayak gitu. Kalau misalnya kita kasih turun berarti kita udah hargai yang sebelum-sebelumnya. Jadi konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan kita yang sudah ditetapkan, terus konsisten dengan apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan kayak gitu. Ada pernah klien tak yang misal kan kita kayak 800, nah tawar Ki 500 misal, dan terus tidak mau Ki kasih turun Ki. Terus dia juga tidak mau kalau tidak turun dan batal. Ada pernah terjadi kayak begitu? Ada. Biasanya itu kalau di wedding kayak Mapatuada, kayak apa lagi ya, akad. Nah saya akali kan kalau saya 800 itu biasanya make up sama baju saya sendiri yang punya. Nah kalau misalnya dia 500.000, saya bilang make up sama bajunya kita yang sewakan Kak. Jadi imbang nggak lari tuh uang ke make upku atau ke bajuku. Jadi begitu. Jadi sebentar-bentarnya lah kita agar itu harga itu tetap cuman kita akali dengan kalau 500 makeup sama bajuku kita yang atur, kalau 800 saya sendiri yang atur gitu. Kalau kakak kulihat ini ada sisi lainnya Kak? Itu bisa juga jadi wanita bisnis. Ya karena saya nggak berpikir apa-apa yang gue lakukan harus menghasilkan, entah itu uang, entah itu ilmu, entah itu juga mungkin relasi. Iya betul. Karena kalau misalkan tidak ada apa-apanya kayak buang-buang waktu. Betul. Gitu. Karena rezeki juga tidak semestinya harus uang terus. Betul. Entah ilmu entah juga amal. Kalau kita sudah bicara sama orang, sudah bertukar ilmu, misalnya kan kita jadi dapat pahala. Betul. Jangan sampai nanti ketemu kita setelah ini Kak, jadi lagi wanita pembisnis. Masya Allah. Masya Allah, amin. Tapi kan ada dipungkiri kalau cewek kan apa-apa pasti maunya kayak gitu bisnis karena dan mungkin juga berharap sama orang lain. Apalagi kita kan cewek, mungkin Hikmah anak keberapa? Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dari 7. Iya. Mungkin ada lagi adik, ada satu. Ada satu. Kalau saya kan anak pertama, jadi selalu berpikir uang. Tanggung jawabnya dia lebih karena tanggung jawab. Jadi harus cari yang bisa saya hidupi saya sama adik-adikku. Betul. Bagus sekali ya Kak. Kak, ada orang yang bilang kayak begini, materinya padahal itu hidup realistis. Butuh uang. Karena kalau dibilang kita cewek matre, siapa yang enggak matre saat ini gitu. Apa saya butuh uang. Sehingga saja di Indomaret butuh uang. Parkir masalahnya 3.000. Jangan sampai diviralin kita karena enggak bayar parkir. Betul. Kalau bilang matre itu sebenarnya kita perempuan tidak matre. Lo yang tidak punya uang. Jadi itu lagi-lagi jangan berpikir kita matre, padahal kita tuh realistis. Karena apa-apa sekarang butuhnya uang memang. Uang dan mahal. Memang mahal. Betul. Bagi cewek, skincare-nya banyak sekali. Make-up-nya belum yang lainnya. Belum lagi suka jajan. Nah itu butuh uang. Moodnya itu cewek, kalau moodnya itu harus jajan. Betul sekali. Mood booster. Dan kalau umpamanya perempuan tidak, saya sangat setuju yang kita bilang Kak, harus kayak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri karena toh juga umpamanya ada kan perempuan kalau dalam agama kayak tidak kayak tidak diwajibkan dia mencari uang. Tapi kan
tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua misalkan kayak kita belum menikah kan, orang tua itu tidak mesti tidak harus tidak selamanya ada di samping kita. Jadi kita harus juga bisa survive tanpa mereka kalau kita ke depannya. Walau alam kita nggak tahu kan kita juga harus bisa bebankan diri kita sendiri karena tidak mungkin orang lain mau dibebankan keluarga yang lain. Kasihan juga sekali. Tuh begitu nih, apalagi teman-teman merantau kayak mungkin merantau tuh juga di sini betul harus juga memang bisa menghasilkan sendiri, setidaknya bisa hidupi diri kita sendiri dengan bertanggung jawab. Betul sekali Kak. Kalau kan Kakak tadi awalnya dari branding diri tuh awalnya dari sosial media. Seberapa penting sih itu Kak sosial media untuk membranding diri? Sebenarnya penting sekali loh, karena mungkin itu sosial media itu kayak sebagai jendela kita sama orang-orang yang dari kenal. Karena kebanyakan saya begini, saya ketemu orang di kafe atau di mana tuh pasti dia bilang ih Vera kayak gitu lah. Jadi kayak bilang oh berarti dia kenal Kak mungkin dari sosial media. Karena kan udah dipungkiri ya kalau misalnya kita kuliah sibuk udah mungkin kayak kemana-mana. Saya Vera nggak mungkin nah dari media sosial kayak, itu siapa sih? Nah jadi kita dari media sosial itu pasti kayak ada saja orang yang kita kenal. Betul. Orang-orang follow kita padahal kita juga bukan siapa tapi dia follow. Dia cuma kayak penasaran apa sih siapa sih ini orang. Nah itu pentingnya media sosial untuk saya. Tapi mungkin teman-teman yang lain yang nggak pentingnya media sosial, mungkin karena teman-teman yang lain itu sudah punya lingkungan sendiri, kayak ada di mana tempatnya teman-teman bisa berkumpul sama yang lain, atau kayak kajian. Nah itu juga sebenarnya itu penting juga. Cuman kalau saya saat ini saya penting itu media sosial yang paling pertama, karena di situ lebih gampang untuk ngasih tahu orang-orang bahwa ini loh seperti ini ya betul. Tanpa harus menjelaskan tanpa harus menjelaskan. Langsung buktinya ini saya. Jadi mungkin teman-teman bisa di follow nanti. Ada di bawah ini. Tolong nanti editor dicantumkan di nama Instagramnya. Astagfirullah. Sekalian promosi. Tapi enggak apa-apa sih. Itu juga termasuk branding juga branding. Kalau kan misal Kak, kalau umpamanya di media sosial pasti ada tantangannya, ada rintangannya. Kalau Kakak sendiri bagaimana dalam menghadapi tantangan tersebut? Tantangan mungkin karena branding kan banyak yang sama, misalnya kayak MC juga lagi banyaknya MC. Kalau saya kan saya tonjolkan apa yang keunikanku ini bagaimana. Saya itu dikenalnya orang yang bukan polos, sebenarnya saya orangnya curcol, kayak humble gitu. Nah saya itu selalu bikin saya tuh diriku itu beda dari yang lain. Nah tantanganku itu saking banyaknya orang yang sama, orang yang punya branding sama, dengan notabene mungkin ini orang MC lebih senior dari saya. Nah saya kayak sama Jini apa bedanya kayak gitu. Itu tantangannya, kayak ada yang sama, ada yang mungkin lebih bagus dari mereka karena mereka lebih berpengalaman. Nah tapi untuk tantangan itu sendiri saya kuatkan lagi kelebihanku. Saya ini pintar ceritanya, ambil hatinya orang, pintar ngobrol, sering dianggap sama orang itu kayak ini anak lugu, padahal tidak lugu, asik kayak oh ini Vera seru diajak. Jadi saya tuh kayak harus tanamkan diriku, saya tuh menyenangkan untuk orang lain. Nah begitu supaya karena dari awal juga ketemu Kika kayak kulihat kan awal dari pandangan pertama orang kan biasa menilai pandangan pertamanya. Kalau kulihat ini kayaknya orang pendiam. Pas ternyata bicara langsung dapat feel-nya tuh bagaimana betul. Nah apalagi saya muka kayak sinis, kayak judes. Nah saya tuh harus tanamkan bahwa saya ini seru loh, saya ini seasik itu loh. Nah supaya ini orang-orang kayak ini ada Vera, ada serunya, ya kita diajak lagi kayak gitu. Jadi harus tanamkan diriku tuh bahwa menyenangkan. Jadi itu mungkin sedikit kelebihanku. Nggak tahu kalau teman-temanku bagaimana anggapannya toh, karena cerewet karena banyak bicara aku mungkin karena ya begitu nih. Tapi kalau sekarang sih memang orang butuh yang cerewet kayaknya juga. Karena kalau umpamanya di dunia industri seperti yang di bidangnya Kakak kan termasuk di bidang industri. Itu butuh banyak bicara memang. Betul. Karena kan selain visual ya pasti dengan apa yang kita bilang tuh harus kasih, jadi itu orang ada suara harus dikasih pengaruhi orang. Jadi kayak misalkan
Hikmah penyiar toh. Iya. Penyiar kan misalnya kan di apa radio, ya apa tuh gitu-gitu kan. Itu kan Sebenarnya kita, saya bukan penyiar sih Kak, kita lebih cuman ke kayak bagaimana saya lebih suka moderator. dari SD itu saya suka kayak nonton presenter TV, cuman kayak begitu ikut-ikuti suara saja. Nah itu pentingnya itu suara, karena mungkin saat Hikmah bicara kayak langsung orang kayak langsung balik, Hikmah kayak Iya. gitu. Itu Termasuk gunanya. branding juga dia. Ya, termasuk Iya. branding juga. Jadi meskipun orang tidak lihat kita, tapi dia kenal suara kita. Betul. Itu kayak kemarin tuh, saya sedikit cerita pengalamanku. Boleh. Saya kan selalu nongkrong di tempat Iya. nongkrong itu. Saya kenal satu penjual yang tunanetra. Nah, saya kira beliau lupa sama saya karena saya jarang nggak nongkrong ke tempat itu toh. Tapi alhamdulillah beliau ingat karena saya pernah pesankan Grab, saya pernah antar dia ke gerbang untuk ambilkan Grabnya. Sampai-sampai kayak temanku yang sebelumnya yang ketemu dia juga kayak, ih masih ingat kok di. Berarti dari suara dong tuh mungkin betul. dari penglihatan karena kan beliau tunanetra. Iya, Jadi dari tidak. suara berarti saya bilang, oh berarti suaraku ini ditahu nih atau dikenal nih. Karena beliau bilang begini, Ide kita yang kemarin ya, dia bilang, Mas Kak Bale, oh iya Om, saya bisa lagi pesankan Kak Grab, berapa ini uangku kayak gitu. Iya. Oh berarti Masya Allah, berarti beliau ingat ke suaraku. Tuh, jadi berarti itu suara juga terus branding. Jadi Iya, betul. banyak teman-teman dari Unisma kemarin kan lagi acara voice over tuh. Iya. Nah Oh, itu, lihat. nah saya lihat Dari mana? di YouTube. Nah itu juga, Nonton juga. nonton Iya, juga, iya, itu iya. juga penting itu. Betul. Lagi booming-boomingnya ini apa namanya? Dunia voice over. Ya voice over itu kayak teman-teman juga mungkin bisa lah tuh. Nah dari telepon saja kita bisa tahu VN tuh. Suaranya. Iya, betul. Jadi dah selamanya itu kayak kita harus dikenal dari visual tak, Iya. dari suara, dari mungkin apa namanya aura-aura itu kan harus pasti keluar gitu. Kalau misalnya kita lagi ada di mana, Iya. jadi teman-teman tuh harus mengusahakan yang terbaik supaya itu auranya tuh selalu baik. Aura positif. Ya, aura positif. Atau betul. positive vibes. Ya. Ngeri. Berarti itu kalau branding diri itu Kak dari atas sampai bawah itu semua bisa jadi modal branding. Iya, bisa sekali. Makanya kalau untuk cewek-cewek saya usahakan jangan kayak The Nurul, soalnya itu kayak outfit yang training, hijab. Usahakan harus terlihat bukan menarik siapa namanya, bersih lah ya. Lebih utama itu. Kalau menarik pastilah kalau menarik karena kan semua cewek cantik toh. Jadi Iya betul. usahakan Sesuai versinya masing-masing. Usahakan kalau misalkan ke Alfamart jangan pakai mukena. Karena itu kan bukan posisinya, karena kan bukan untuk sholat. Jadi teman-teman ke Alfamart pakai mukena. Nah, Tersindir Kak. nanti ke depannya jangan. Biasanya itu kayak kalau umpamanya pakai mukena kan kayak satset langsung tinggal pakai biar dalamnya pakai apa lengan pendek bisa tertutupi. Nah, saya tuh diajari sama dosenku kemarin tuh, memang ini beliau memang fashionable sekali tuh. Katanya kalau misalkan kita ke Alfamart nggak tahu kita ketemu jodoh atau siapa, nah jangan pakai mukena, harus memberikan penampilan yang sebaik mungkin. Entah itu pakai hijab cepat-cepat lah, atau hijab atau kudung-kudung yang instan itu kan sudah bagus-bagus sekarang tuh. Sudah cantik-cantik nih modelnya. Nah itu. Dia mungkin usahakan yang terbaik untuk diri sendiri karena sebagai bentuk menghargai diri. Ya, betul. Selama sejauh ini kakak dalam membranding diri, adakah yang kakak pesan kakak untuk kepada teman-teman di luar sana tentang kesalahan yang harus dihindari, yang harus dihindari Kak? Untuk kesalahan umum yang dihindari itu mungkin belajar dari temanku. Nah, saya cerita juga sedikit. Nah, ini temanku ini sudah bagus sekali brandingnya. Sudah wah bisa dibilang lah dia Tommy pintar, dia Tommy cantik, dia Tommy pintar, public speaking-nya bagus. Berarti kayak perfect banget gitu. Ini yang paling krusialnya itu 3. Minta tolong, minta maaf, sama terima kasih. Nah, kebetulan ini beliau mungkin kurang dalam attitude itu. Jadi teman-teman juga mungkin harus perbaiki attitude-nya. Nah, karena ini yang 3 ini penting sekali. Dimana teman-teman kalau sudah punya nama atau sudah bagus brandingnya, satu kesalahan saja bisa merusak semuanya. Betul, karena apalagi kalau di sosial media kayak dituntut ya harus sempurna. Perfect, betul. Tapi temanku bukan cuma di media sosialnya, dia di real life-nya. Nah, ini temanku sudah bagus sekali. Kalau dibilang saya sama beliau tuh baku saing kalau di kelas. Nah,
Tapi ada satu kesalahan, dia itu orangnya memang dikenal loh, dan dia tidak pernah bilang terima kasih kalau nitip apa-apa. Dia tidak pernah minta maaf kalau ada kesalahannya. Nah, jadi ini orang kayak mendem, kayak temannya satu mendem, temannya dua mendem. Jadi pas ada satu kesalahan yang dia buat, semua ini langsung boom, langsung keluar semua ini yang kayak jadi bom. Jadi bom untuk dia. Jadi itu dia jadi bom waktunya itu kemarin. Jadi aku bilang, oh berarti kalau bagus branding kita, usahakan harus juga sesuai. Attitude-nya harus bagus, teman-teman juga mungkin harus konsisten sama dirinya. Teman-teman harus jangan takut untuk meminta maaf, jangan malu untuk meminta maaf, jangan lupa untuk berterima kasih, jangan juga lupa untuk meminta tolong kalau misalnya diambilkan barang. Memang itu hal yang kecil, tapi susah dilakukan. Iya, susah dilakukan. Dan ini orang-orang yang kita tolongi, siapa tahu tidak ikhlas, kayak apa sih ini orang, atau ngedumel tapi dalam hatinya ketawa gini. Bisa kayak tidak enakan, ada orang tidak enakan kayak saya banget gitu. Padahal tidak walaupun dalam hatiku capek kak deh, tapi tidak enak yang menolak. Nah itu, jadi attitude-nya itu nomor satu sebenarnya, selain kemampuan, karena apapun itu kalau orang-orang bilang itu kayak kalau jelek itu ya dikali 0 lagi katanya, dikali 0 lagi, kembali lagi ke 0. Jadi gue bilang itu harus kalau alhamdulillah kalau bagus mi branding tak, bagus mi nama tak, bagus mi ceritanya pandangan tadi semua orang, jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun. Adapun itu kesalahan mungkin harus mudah mengatakan maaf, harus mudah mengatakan minta tolong, terima kasih, karena itu orang lebih pasti hikmah. Mungkin kalau teman tak gampang begitu, pasti kayak baik ini orang. Iya kayak kesannya bagus, tersentuh kayak langsung kayak lulu, misalnya kayak dia capek kak, tapi kalau dia bilang minta tolong kak dulu, minta tolong kayak, sekali kayak Aimi pale gitu. Itu harusnya begitu. Harus punya jangan gengsi untuk kebaikan. Betul, jangan gengsi untuk kebaikan. Dan saya juga pernah rasakan itu kak. Pernah saya tolongin, terus kan laptop kan ini barang mahal kan, maksudnya kayak kita sebagai mahasiswa itu laptop itu kayaknya mahal dirita kayak begitu, kayak semua file-file ada semua di dalam, terus dipinjamkan, ditinggal saya di kelas. Jangan sampai hilang. Terus posisi kelas lagi kosong, jadi kayak disayangkan sekali, kayak kayak kepercayaan tak dikasih begitu saja. Betul. Kali sekali nih orang kayak gitu. Padahal itu orangnya bagus. Kayak kalau termasuk di sosial media juga brandingnya bagus. Cuman oke sih, kayak ada nilai tersendiri di kita begitu. Nah itu kan kayak contohnya begitu tuh, kayak hal sepele tapi kayak menyimpan di orang-orang yang ada gitu. Mau dikatakan juga jangan sampai menyakiti hati balik. Takutnya kan juga kayak balas dendam, padahal tidak gitu. Tidak sih sebenarnya. Cuman kayak sayangnya padahal sudah dikasih kepercayaan, dikasih pinjam. Betul. Jadi mungkin nanti kedepannya teman-teman semuanya hikmah juga harus ingat 3 yang tadi toh. Karena mungkin orang-orang juga hal sepele tapi kita pasti kayak bilang biar sepele tuh kayak sakit hati sekali kayak gitu. Tapi misalnya orang kan dari tahu kita ini hati orang siapa yang tahu. Ada pepatah yang mengatakan dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Betul. Kalau menurut kakak sendiri kak, versi kakak ini bagaimana kakak mengetahui bahwa branding kakak ini sudah berhasil atau sudah efektif lah yang kakak lakukan? Kalau untuk saya belum dikatakan efektif sebenarnya karena lagi perubahan, lagi proses. Lagi proses. Tapi untuk saat ini alhamdulillah teman-temanku juga yang di luar sana, relasi-relasi yang ada masih terima perubahan saya. Meskipun ada juga yang tidak terima tuh, kayak tadi fotografer kayak cari mau sendiri karena susah sekali tuh orang kalau pakai jilbab, apalagi kamu begitu tuh. Jadi kayak sakitnya tiku kayak udah kasih begini. Tapi tenang, masih banyak yang lain. Iya betul, masih banyak yang lain. Betul. Nah, saya bilang belum efektif karena begitu nih. Kita masih masih ada yang terima, ada yang tidak terima. Cuman kembali lagi kalau misalkan ada di jobku berarti efektif jelas. Dan alhamdulillah teman-temanku ini terima-terima dan kadang masih ada yang kehendak pakai jilbab. Saya cuman keep itu acara, dan saya posting kayak misalnya lagi acara kali sini, takutnya nanti rame yang datang, dia tahu tuh, dia sebar-sebar. Jadi kan kalau orang-orang acara-acara musik atau apa kan misalnya ada dokumentasinya. Saya mereka nggak tahu siapa saya karena saya juga masih MC junior lah ceritanya kalau di Makassar gitu. Awalnya kakak turun di dunia MC itu apa sih kak?
Awalnya langkah awal yang kakak lakukan tuh masuk di dunia langkah MC. awal yang tadi tuh pertama, saya beranikan diriku untuk kenal sama orang yang jago sekali di bidang public speaking, Carousel System. Nah, saya tuh coba-coba dekati teman-temannya dulu, Kak Taufik ya, ada anak Umi itu. Saya dekati dulu Kak Taufik, saya ngobrol-ngobrol, bilang, oh saya ini sebenarnya pernah MC di beberapa acara, cuman kalau untuk MC-MC yang besar untuk kayak Kak Rizal belum bisa tapi bisa dikasih kenal kan kayak gitu. Saya berani untuk menawarkan kayak bisa Kak dikasih kenal-kenal atau apa. Nah misalnya itu teman-teman yang kayak komunitas begitu tuh ada kayak waktu-waktu di mana mereka ketemu sama-sama. Nah gongnya itu pas kampanye Padliananda waktu mencalonkan juga. Nah di situ saya ikut serta di panitianya dulu, tapi istrinya lagi hamil, langsung Kak diubah. Coba kok beda yang temani jadi tandem MC-nya Kak Rizal System. Nah di situ nih langsung Kak jadi MC, meskipun masih agak kaku di situ. Nah di situ saya pelajari karena saya tahu bahwa di situ saya belum bagus sekali, belum kayak tahu bagaimana caranya MC untuk yang kayak non formal karena di situ ada pantun-pantun, ada kayak seru-seruan games apa tuh kayak gitu. Nah di situ saya sudah pelajari. Kemudian saya ikut-ikut yang lain lagi karena ini mungkin Kak Rizal juga tahu kan saya masih kecil-kecil dulu, masih baru belajar lah, masih belajar, masa-masa dimaklumi lah. Ini udah dipakai lagi ceritanya saya. Jadi saya ikut di orang lain lagi. Saya tuh berani Kak untuk mencoba untuk di orang lain atau minta belajar ke orang, jangki kayak gengsi kayak nanti bilang apa nanti Kak. Tidak ada pernah kita dapat kata-kata Kak SKSD-nya ini orang. Alhamdulillah enggak isi kalau SKSD karena saya bukan si jual kasihan, kayak saya tuh kasih tahu diriku bahwa saya ini dari sini, saya ceritanya awalnya tuh curhat dulu baru masuknya tuh kayak curhat dulu, terus sharing, kemudian info nanti kalau ada gitu. Kalau ada lagi ke pertemuan gitu. Lebih kayak kayak ke memasuki orangnya dulu. Nah, betul. Saya cerita dulu ini siapa. Dan langsung kayak adakah acaramu nanti ikut dulu ya? Enggak. Karena gak enakan Kak juga. Iya, betul. Gak enak Kak juga kayak apa sih ini orang mau ikut-ikut kayak nanti takutnya risih. Nah, gitu. Takutnya risih. Kayak risih kayak apakah? Takutnya risih gitu. Jadi saya pelajari lewat metode pendekatan dulu ke orangnya, mungkin ke teman-teman anggotanya atau tim-timnya karena ada langsung ke anunya. Makanya kayak kemarin RPG juga Pak Peter Goni itu kan DPRD sekarang. Saya tuh dekati dulu tim-timnya. Kak Ari Sabrang saya ajak ngobrol. Terus ada acaranya Pak Ganjar, ikut MC di Pak Ganjar. Alhamdulillah. Di mana? Di Jakarta? Di Makassar. Pak Ganjar. Cuman kalau saya kan ceritanya netral toh, jadi kemarin tidak jadi anunya Kak, ada jadi tim suksesnya, cuman jobnya ada di sana, di situ. Tapi itu sih kayak rezeki, siapa mau tolak kalau rezeki kapan lagi? Iya betul. Kalau saya juga prinsip begitu Kak. Kalau umpamanya ada yang masuk terus kayak bisa deh. Karena awal pertama saya diundang MC Kak, saya tidak pernah pegang mic. Tidak pernah lebih gemetar saya lebih gemetar lagi. Tapi saya suka kayak kan dari dulu saya dapat kayak kayak motivasi kalau mau lihat diri tak bagaimana di panggung, kita dicermin bicara. Betul. Terus di situ pas awal pertama MC itu saya tidak pernah, saya cuma lihat sama orang, MC itu kayak begini, begini. Dan dalam hatiku saya harus jadi MC. Dan pas hari hanya pas panggilan pertama langsung kayak beranikan diriku gitu, walaupun kayak gemetar, suara kayak masih gemetar, dan dari situ saya diejek suaranya itu Hikmah gemetar, dan saking kayak berpengaruhnya itu kayak dinonton gitu semua orang, sampai kayak masuk juga di dalam hatiku Kak, karena pas kayak tugas akhir kelas 12 lah begitu, pas paduan suara, kan ini teman-temanku sudah kenal saya suaraku gemetar, terus saya dari awalnya saya di depan, saya dikasih di belakang, segini ya ke orang kalau mau kayak kesalahan. Padahal kan jadinya masih belajar.
Itu mungkin karena kurangnya menghargai usaha orang lain. Iya, Nah, betul. saya juga awalnya begitu waktu itu, kenapa saya nggak dipakai lagi sama Kak Riza, Iya. karena kan mungkin kaku atau gemetar karena misalnya kan Padahal saya kita baru belajar. baru belajar. Tapi jangan putus asa. Ada lagi tempat lain, belajar lagi tempat lain, karena kita nggak tahu itu rezeki kan dari mana. Jadi saya kayak kemarin tiba-tiba timnya Kak Rizal bilang begini, ih itu kok jadi MC dia bilang, iya alhamdulillah dari Kak Rizal ini gitu, karena dia yang Padahal tidak dipanggil. nggak dipanggil nih, cuma karena alhamdulillah karena mungkin lebih bagus nih sekarang, alhamdulillah kan. Jadi kayak itu MC mau kok dia bilang, iya alhamdulillah begitu. Kalau dari kakak, Mbak, tips-tips yang kakak untuk berikan kepada penonton yang lagi menonton di rumahnya mungkin atau di mana, apa tips yang bisa dijangkau untuk membranding diri kak? Tipsnya itu mungkin teman-teman harus pintar atau harus berani dulu ya, berani untuk bicara sama orang lain, entah itu mau bertanya, mau memberikan pertanyaan atau menjawab tuh harus berani dulu. Yang pertama tipsnya berani, yang kedua kenali diri sendiri dulu, yang ketiga mungkin kenali apa kemampuannya, apa yang bisa ceritanya teman-teman jual nanti ke depannya tuh. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar dari ada mungkin komunitasnya atau ada kuliahnya tuh, dilihat di situ mungkin kemampuanku, oh saya kemampuanku di sini. Teman-teman itu harus fokuskan ke situ. Nanti teman-teman sudah fokus, teman-teman bisa lagi ke jenjang yang lebih profesional. Nah, begitu. Sudah itu, nah teman-teman nanti sudah berani, sudah memiliki kemampuan, sudah kenal dirinya sendiri, teman-teman usahakan berani juga untuk men-share ke media sosial. Nah, jadi harus konsisten juga itu di media sosial. Semua itu media sosial jangan ditutup mukanya, jangan diprivasi gitu kan. Takut Ki Ain tahu kak? Oh, kalau Ain jangan sampai ada Ain. Dia jangan sampai ada Ain. Tapi ada doanya itu. Oh iya. Ada ditangkis lagi, jadi dia bilang betul-betul. Jadi ceritanya kan ini Ain itu kan itu untuk yang cantik ceritanya kan. Ini kan apa, ladang kita ladang pamer. Enggak takut Ki kena Ain, apalagi kalau dilihat ih kakak ini cantik. Saya alhamdulillah enggak takut karena mungkin apa ya? Lebih percaya sama Allah, lebih kukuatkan doaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kukuatkan karena dari tahu tuh siapa tahu ada orang iri kah, ada orang yang mungkin enggak terima kita sukses, enggak terima kita maju. Nah, tapi Ain itu tidak hanya dengan kayak yang negatif-negatif kak, bisa juga kayak napu ih cantiknya kak. Tapi dalam hatinya itu enggak, gitu kayak, apa kayak doanya dari mulutnya bagus, dari dalam hatinya itu kayak dia tuh iri tuh. Cuman mungkin saya kukuatkan doa karena alhamdulillah untuk saat ini jangan sampai kena Ain. Mudah-mudahan karena amin. Aku bilang karena tidak ada obatnya di sampai sekarang. Sampai sekarang ada obatnya, kasihan. Banyak teman-temanku juga begitu tuh, kayak percaya Ain, kayak muncul jerawat, masalah kulit dan lain-lainnya, jadi kayak takut posting. Jadi mungkin kalau takut ya foto yang bersama orang-orang yang banyak. Mungkin kalau misalkan kayak begini tuh sama Hikmat, sama teman-teman yang lain, bisa nanti foto-foto bersama nanti diposting. Jangan sampai kita yang merasa kita tidak sayang kena. Aduh. Nah, kalau Ain kan katanya untuk foto yang banyak kan enggak kena tuh. Gitu. Itu kalau Ain kan kalau misalkan kita pamer diri. Ya, itu bisa kita sendiri begitu maksudnya. Foto sendiri bisa jadi kena, tapi kayak saya enggak tahu juga karena saya cari-cari tahu memang Ain itu ada, tapi enggak tahu saya juga bagaimana cara menangkalnya. Iya. Cuman ya mungkin banyak. Mungkin kembali ke niatnya sih. Niatnya orang-orang bagaimana. Sama teman-teman juga niatnya, kalau misalnya niatnya bagus, semoga juga hasilnya bagus. Karena usaha tidak akan mengkhianati. Iya, betul. Asik. Satu kata lagi kak, paling terakhir di episode kita pada hari ini. Closing statement tuh kakak kepada pemirsa yang lagi menonton. Closing statement kayak pesan dan kesannya apa? Mungkin kesan dan kesannya untuk teman-teman semuanya, semangat terus untuk branding diri, jangan mendengarkan orang lain, ingat tujuan diri kita sendiri ya, jangan sampai karena orang lain tujuan kita jadi terkubur. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa berdoa, minta doa sama orang tua, dan juga lakukan apa yang teman-teman senangi. Tuh. Baik, itulah tadi beberapa penyampaian yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dari segi pembelajaran yang telah diberikan kepada kita, dan ini
saya rasa ini pembelajaran yang sangat luar biasa, apalagi di era digital, di era yang memang kita dituntut untuk membranding diri. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita hendak untuk melamar, pasti yang dilihat CV kita dan dilihat dari latar belakang kita, sosial media kita. Dan itu ada satu selebgram yang namanya Kavina. Ya. Dia telah mengatakan bahwa ketika kita melamar, yang dilihat itu dari sosial media kita. Ya. Jadi betapa pentingnya branding diri. Betul. Untuk itu teman-teman, mari kita branding diri dengan hal-hal yang positif. Itu saja dari podcast kreasi kita pada hari ini. Saya Hikmah selaku host dan Kak Vera Prawesti selaku narasumber. Minta maaf apabila ada kesalahan kata dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan menontonnya dan kesediaan dalam mendukung podcast ini. Saya Hikmah, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.